Oke, halo semuanya dan selamat datang kembali di Tanya Seputar Hukum. Untuk hari ini saya akan membahas mengenai alat bukti untuk di persidangan, karena masih banyak yang pertanyaan mengenai hal tersebut ya. Jadi apa saja yang dibawa ketika sudah agenda pembuktian, yaitu ketika sudah dihadirkan saksi, itu yang dibawa untuk bukti suratnya itu apa saja, karena hal tersebut juga sangat vital untuk meyakinkan hakim untuk memenangkan dan meyakinkan semua dalil-dalil yang sudah disampaikan dalam posita yang sudah disampaikan dalam gugatan, jawaban replik dan duplik. Ini keseluruhan untuk pihak penggugat, tergugat, dan juga untuk pihak termohon atau pemohon juga. Oke. Jadi untuk agenda sidang perceraian atau agenda persidangan di hukum acara perdata, yaitu setelah adanya mediasi, gugatan, mediasi, setelah itu jawaban, replik, duplik, yaitu agenda pembuktian antara kedua belah pihak. Untuk yang pertama, pembuktiannya yaitu oleh pihak penggugat atau pemohon terlebih dahulu. Setelah itu pembuktian dilanjutkan oleh pihak tergugat atau termohon terlebih dahulu. Sedangkan waktu sidang pembuktian yaitu yang dibawa adalah bukti. Dan bukti dalam hukum acara perdata itu bisa berupa saksi, bisa berupa surat, bisa berupa pengakuan, bisa berupa persangkaan. Mohon maaf nanti kalau ada kesalahan ya. Namun pada umumnya untuk alat bukti yang dibawa ke persidangan yaitu yang pertama harus ada dua alat bukti. Sedangkan alat buktinya pasti berupa yang pertama kesaksian, bukti saksi, dan selanjutnya adalah bukti surat. Dan untuk bukti suratnya itu apa aja? Biasanya untuk agenda pembuktian untuk daftar alat bukti surat itu biasanya juga disampaikan ke majelis hakim, juga diserahkan dalam rangkap 4. Untuk bukti 1 itu biasanya yaitu KTP atau EKTP kedua belah pihak, EKTP para pihak. Jadi identitas para pihak itu pasti disampaikan juga. Di copy juga. Setelah itu juga di warmaking, bukan di warmaking ya, kalau dilegalisasi atau dilegalisir ke kantor pos juga, karena sesuai dengan peraturan yang ada, membayar biaya materai. Itu nanti yang pertama yaitu bukti KTP, biasanya itu disampaikan bukti EKTP. Bukti EKTP itu gunanya buat apa sih? Jadi bukti EKTP itu untuk membuktikan bahwa para pihak itu berada di domisili, berada di wilayah hukum yang sesuai. Oke, bahwa identitas antara pihak penggugat, tergugat, termohon atau pemohon itu benar dengan ditunjukkan bahwa EKTP itu disampaikan dalam alat bukti surat. Itu biasanya disampaikan untuk alat bukti yang pertama. Setelah itu alat buktinya apalagi? Yang kedua biasanya, dan yang paling umum ini pasti yaitu KK, kartu keluarga itu juga disampaikan. Nanti fotokopinya juga diserahkan ke majelis hakim. Itu membuktikan bahwa antara penggugat dan tergugat atau pemohon dan termohon, nah pokoknya antara para pihak itu berada dalam satu keluarga, dalam satu rumah tangga, dan jumlah keluarganya ada siapa saja itu kan juga ditentukan di dalam KK tersebut. Misalnya di dalam KK tersebut ada ayahnya, ada ibunya ketika masih tinggal bersama mertua, atau ketika ada anak juga ada anaknya, nanti keluarganya ada siapa saja, dan membuktikan bahwa antara pihak penggugat, antara para pihak itu benar berada dalam satu keluarga yang sah dan tertib administrasi kependudukan sesuai undang-undang yang berlaku. Oke, itu yang kedua. Untuk bukti surat yang ketiga yaitu biasanya
akte nikah antara para pihak, yaitu antara pihak penggugat dan tergugat atau pemohon dan termohon, itu membuktikan bahwa pernikahan antara para pihak itu pernikahan yang sah dan diakui oleh negara, bukan nikah yang nikah siri saja, namun nikah yang diakui oleh negara dan sudah tercatat di kantor urusan agama, dan juga ada nomor aktanya yang sah, jadi memiliki kekuatan pembuktian autentik. Itu kalau sudah dipelajari di magister kenotariatan biasanya, yaitu pembuktian autentik. Jadi tanpa Anda ngomong, tanpa para pihak itu ngomong, jadi surat itu sudah berbicara sendiri. Intinya seperti itu, pembuktian yang autentik. Oke. Yang selanjutnya untuk pembuktian keempat, alat bukti yang keempat, yaitu biasanya akte-akte lagi, akte kelahiran anak itu bisa juga disampaikan. Jadi ketika di dalam sebuah petitum atau permintaan ke majelis hakim itu juga ada sengketa hak asuh anak atau perwalian anak atau pemeliharaan anak, masih juga jadi rebutan antara para pihak, itu akte nikah, akte kelahiran itu juga bisa disampaikan. Itu membuktikan bahwa anak yang lahir dalam pernikahan yang sah itu benar adalah anak dari para pihak. Ayahnya kan juga dicantumkan dalam akte kelahiran tersebut. Pemohon dan termohonnya juga disampaikan dalam akte kelahiran tersebut, ayah ibunya jelas. Itu akte pembuktiannya, pembuktian autentik juga, karena itu akte kelahiran termasuk akte autentik yang dikeluarkan oleh dinas terkait dan pejabat yang berwenang. Itu yang wajib ada ya. Jadi yang wajib ada adalah KTP, KK, akte nikah, akte kelahiran, itu wajib ada. Selanjutnya untuk alat bukti selanjutnya, jika memang untuk alat bukti selanjutnya itu alat bukti yang fleksibel. Maksud saya alat buktinya itu mengikuti semua posita-posita yang sudah didalilkan oleh pihak yang membuktikan, tergantung. Jadi misalnya para pihak ini, misalnya pihak penggugat ini yang mendalilkan bahwa pihak tergugat ini melakukan perselingkuhan atau melakukan kekerasan dalam rumah tangga atau melakukan jarang pulang, atau misalnya tidak melakukan kewajibannya memberi nafkah, maka untuk alat buktinya itu bisa berupa mutasi bank atau bukti transfer yang menyatakan bahwa selama pernikahan hanya ditransfer sebesar 500.000, dan itu juga sudah disampaikan di dalam posita pihak penggugat. Atau misalnya kalau kekerasan dalam rumah tangga itu bisa berupa bentuk foto. Oke. Alat bukti selanjutnya yaitu foto yang membuktikan bahwa pihak termohon telah dipukuli dan sempat-sempatnya difoto lebam-lebam, mungkin ada visumnya juga, itu bisa juga disampaikan sebagai alat bukti juga. Selanjutnya ketika misalnya ada perselingkuhan, itu misalnya ada bukti foto juga, foto perselingkuhannya dengan selingkuhannya atau foto chatnya, itu juga bisa dicantumkan sebagai alat bukti juga. Oke, selanjutnya ketika pihak termohon itu menuntut dalam gugatan rekonvensinya, biasanya menuntut nafkah iddah mut'ah. Setelah itu nafkah madliyah atau nafkah lampau itu bisa mencantumkan alat bukti berupa gaji atau slip gaji pihak termohon atau pihak suami. Itu bisa disampaikan bahwa penghasilan suami itu lebih dari cukup untuk memberikan nafkah, untuk memberikan tuntutan nafkah iddah dan mut'ahnya. Misalnya untuk slip gaji suami 30 juta dan nafkah iddah mut'ahnya tuntutannya 25 juta, itu masih masuk akal. Seperti itu juga bisa dibuktikan, dibawa juga di pengadilan. Oke. Kalau misalnya ada tuntutan nafkah penghidup anak sampai anak dewasa, itu bisa juga dicantumkan biaya pendidikan anak, misalnya biaya sekolahnya, biaya
Dan untuk selanjutnya, alat bukti selanjutnya yaitu bisa juga alat buktinya berupa objek yang disengketakan. Misalnya dalam pocitanya mengajukan gugatan sekalian, yaitu gugatan harta gonok gini, maka untuk alat bukti juga harus disampaikan yaitu objek menjadi harta gonok gini. Misalnya yang menjadi sengketa yaitu tanah berserta bangunannya, maka harus disantumkan letaknya, sertifikatnya, posisinya di mana dan lain sebagainya. Misalnya ada mobil, maka harus disebutkan plat nomornya secara jelas dan rinci juga. Oke, selain itu bukti itu tidak terbatas itu saja ya, jadi fleksibel untuk bukti-bukti yang sudah saya sebutkan tadi ya. Jadi selain bukti-bukti itu bisa saja bukti apapun bisa juga, yang penting sesuai dengan apa yang didalilkan. Karena sifatnya alat bukti ini untuk memperkuat semua yang sudah didalilkan di dalam posita, untuk meyakinkan hakim juga, karena keyakinan hakim itu timbul akibat adanya alat bukti itu tadi serta kesaksiannya tadi. Oke. Jadi untuk agenda pembuktian, maka yang dibawa yang pertama harus adanya alat bukti itu tadi yang sudah saya sebutkan tadi. Setelah itu harus adanya saksi yang dibawa, 2 orang saksi juga, seperti yang sudah saya sampaikan di video-video sebelumnya. Oke. Dan seperti biasa, semoga bermanfaat. Selamat menjalankan ibadah puasa. Dan untuk yang bersengketa, kalau mau ada konsultasi hukum silahkan hubungi saya, dan saya ucapkan terima kasih. Dadah.